Pan ada. Ada simu aja abang wari ada simu motor atau pinjam wari beda pinjam ini mana itu si ikan pakai. Dan ada hujan sekarang Pak ya. Dan ya masih ombaknya yang besar sekarang nih. Musim ombak besar. Baik, Bapak langsung mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Di siang hari ini kita bisa melanjutkan perkuliahan kita di pertemuan yang ke-10 ya. Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan ini akan diisi oleh presentasi kelompok 2 tentang dana pensiun syariah ya. Baik dari kelas A maupun kelas B, sesuai dengan yang Bapak informasikan di grup WhatsApp. Jadi nanti jam 13:10 itu presentasi kelompok 2 dari kelas A. Kemudian nanti jam 13:30 Bapak akan absensi seperti biasa, Bapak sebut namanya, baik yang kelas A maupun kelas B. Kemudian di jam 13:40 nanti presentasi oleh kelas B. Kemudian di jam 14 atau jam 2 nanti diskusi tanya jawab langsung sekalian ya antara kelas A dan kelas B. Jadi nanti tinggal menyebutkan penanyanya ini bertanya untuk kelas A atau kelas B. Mungkin bisa dibagi nanti pertanyaan untuk kelas A 2 pertanyaan, kemudian pertanyaan untuk kelas B juga sama 2 pertanyaan ya. Begitu seterusnya sampai nanti jam 14:30 kuliah kita diakhiri ya. Oke, Boleh baik. kita nanya misalnya yang kelas A nanya ke kelas B itu Pak atau gimana? Sebaiknya bertanya ke kelasnya saja Nanya ya, dulu. supaya lebih teratur. Nggak boleh. Oh, gitu. Baik, yang kelas A, kelompok 2 sudah hadir semua. Abdul Ivan Irawan sudah ada? Ada Pak. Oke, kemudian Irawati, Liana, Lili Marlina, Salehudin. Ya Pak. Sudah, Hadir. sudah siap ya? Sudah siap? Insya Allah. Oke. Insya Allah. Kemudian yang untuk kelas B ada Diani Lestari, Lita Lestari, Nur Laili Anjani, Nur Salimah, Rosiana, Sinta Arsi, Julianti. Sudah ada orang-orangnya? Hadir Pak. Hadir Pak. Hadir Pak. Masing-masing kelompok ditunjuk 1 orang untuk menjadi moderatornya ya. Untuk kelas A moderatornya siapa? Yang kelas A? Lili Marlina Pak. Oke, Lili Marlina. Oke, yang kelas B moderatornya siapa untuk kelompok 2? Rosiana Pak. Rosiana. Oke, baik. Rosi. Baik, kita mulai dari kelompok A ya. Ini lagi 2 menit. Lili Marlina mau dicoba share screen? Mau dicoba share screen dari HP-nya? Enggak, coba Bapak aja dah. Soalnya nanti takutnya nggak bisa. Nggak bisa handle Zoom, Pak. Oke, sebentar ya. Ya. Yes. Oh ya, untuk yang kelas B file PowerPoint-nya bisa di-share di
grup WA ya. Liana MD. Ada Olin. Oke, jangan senyum gue. Oke, sudah jam 4 Sudah jam 1:10 ya. Baik, langsung saja. Sudah terlihat ya di ini PowerPoint-nya? Jadi Pak, ada orang Udah, berjualan. Pak. Oke, baik ya. Baik, Pak. Baik, kepada kelompok 2 kelas A dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen dan teman-teman yang bisa berkesempatan hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah, saya selaku perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang materi dana pensiun syariah. Saya selaku pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian dari dana pensiun syariah. Apa sih dana pensiun syariah itu sendiri? Mungkin teman-teman sering mendengar dana pensiun, tapi sekarang ada dana pensiun syariah. Lanjut saja. Sekarang saya selaku pemateri pertama akan menjelaskan pengertian dari dana pensiun syariah. Masya Allah, Masya Allah. Pengertian dari dana pensiun syariah. Bisa ditampilkan Pak PowerPoint-nya? Maaf Pak, bisa ditampilkan PowerPoint-nya? Pak, maaf Pak, bisa ditampilkan PowerPoint-nya? Udah, Kak. Udah. Oke. Dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang dilakukan berdasarkan unsur-unsur syariah. Jadi dana pensiun yang dimana dana pensiun itu dilakukan dengan cara prinsip syariah, seperti ada akad dan sebagainya. Mungkin itu kata kunci dari pengertian dari dana pensiun syariah ya. Jadi dana pensiun syariah itu adalah dana pensiun yang menggunakan prinsip-prinsip syariah. Oke. Pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia secara lambat tapi pasti juga mendorong perkembangan dana pensiun yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Sampai saat ini, dana pensiun syariah berkembang pada dana pensiun lembaga keuangan atau disingkat dengan DPLK yang dilaksanakan oleh beberapa bank dan asuransi syariah. Jadi dana pensiun syariah ini diberikan kepada para pekerja yang sudah tidak bisa lagi melakukan pekerjaan atau sudah masuk dalam purna
mati atau dia itu sudah dikatakan sudah pensiun atau sudah tidak bekerja. Jadi dana pensiun syariah ini disediakan oleh perusahaan, baik itu lembaga ataupun instansi dan juga perbankan. Jadi untuk dana pensiun syariah ini sendiri, dana pensiun syariah ini diikuti oleh orang yang sudah tidak bisa untuk bekerja lagi. Jadi perusahaan menyediakan dana pensiun agar nanti ketika masa tuanya, walaupun mereka sudah tidak bisa bekerja lagi, akan tetapi masih ada harapan dari dana pensiun syariah ini. Itu untuk pengertian dari dana pensiun syariah tadi saya sudah jelaskan kalau dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang dilakukan atau berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah ada akad dan sebagainya. Mungkin untuk pengertiannya mungkin agak terlalu singkat ya. Undang-undang dana pensiun. Sebentar. Mungkin itu saja untuk pengertiannya. Nanti saya akan lebih memperjelas lagi ketika teman-teman akan bertanya. Kita lanjutkan ke pemateri yang kedua, yakni ada Liana. Oh itu. Kita kuliah nih. Baik, Itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai fungsi dana pensiun syariah. Di mana fungsi dana pensiun syariah memberikan jaminan di usia pensiun atau saat usia tak lagi produktif untuk bekerja. Peserta dana pensiun dapat memperoleh hak berupa manfaat pensiun yang besarnya bergantung pada besarnya iuran masa kerja. Adapun fungsi program dana pensiun syariah bagi para peserta antara lain yang pertama, yaitu asuransi, di mana peserta yang meninggal dunia atau cacat sebelum mencapai usia pensiun dapat diberikan uang pertanggungan atas beban bersama dari dana pensiun. Dan yang kedua yaitu tabungan, di mana himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja merupakan tabungan untuk dan atas nama pesertanya sendiri. Iuran yang dibayarkan oleh karyawan dapat dilihat setiap bulan sebagai tabungan dari para pesertanya. Yang ketiga mengenai pensiun, di mana seluruh himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja hasil pengelolaannya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan pertama sejak mencapai usia pensiun selama seumur hidup peserta, baik itu janda ataupun juga peserta tersebut. Di sini juga ada dijelaskan fungsi dana pensiun bagi perusahaan. Yang pertama, memberikan rasa aman bagi para karyawan sehingga bisa menurunkan turun obat karyawan. Dan yang kedua, menghargai para karyawan yang telah mengabdi kepada perusahaan. Dan yang ketiga, meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Dan yang terakhir, meningkatkan citra perusahaan di mana masyarakat dan pemerintah, di mata masyarakat dan pemerintah. Mungkin hanya itu mengenai fungsi dana pensiun syariah dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih kepada pemateri yang kedua, yakni Saudari Liana. Kita lanjutkan ke pemateri yang ketiga, yakni Saudari Irawati. Kepada Saudari Irawati, kami persilahkan. Saudari Irawati. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf Pak, terlebih dahulu saya pakai Zoom-nya Nurfani, soalnya Zoom saya keluar masuk. Baik, saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu perbedaan dana pensiun syariah dengan dana pensiun konvensional. Dana pensiun syariah menggunakan akad syariah dalam operasional kegiatan, seperti penggunaan akad pada saat menjadi peserta ataupun pembayaran iuran. Pembayaran iuran di syariah tentu berbeda, yaitu iuran di syariah diberlakukan sebagai hibah
dengan akad hibah bisyart dan akad hibah muqayyadah yang digunakan antara pemberi kerja dan peserta dalam hal pembayaran iuran. Selain itu, dana pensiun syariah juga sangat memperhatikan prinsip-prinsip syariah seperti tidak mengandung unsur maisir, gharar, dan riba. Sedangkan dana pensiun konvensional menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun, dan pensiun merupakan lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan pada karyawan suatu perusahaan terutama yang telah pensiun. Saudari Irawati. Ya, mungkin hanya itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mengenai penjelasan selanjutnya nanti bisa ditanyakan apa yang belum jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri yang ketiga, yakni Saudari Irawati. Selanjutnya kita lanjut ke pemateri yang keempat, yakni Saudara Salehudin. Kepada Saudara Salehudin, kami persilahkan untuk mempresentasikan materi selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya moderator telah mengizinkan. Baik, langsung saja. Di sini itu saya mendapatkan materi jenis dana pensiun syariah. Sama halnya dengan dana pensiun konvensional. Dana pensiun syariah terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama dana pensiun pemberi kerja, yaitu atau DVVK, dan kedua dana pensiun lembaga keuangan atau DVLK. Adapun pengertian dari dua jenis dana tersebut, yang pertama dana pensiun pemberi kerja atau DVVK. DVVK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti bagi kepentingan sebagian atau keseluruhan karyawan sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Adapun dana pensiun lembaga keuangan atau DVLK. DVLK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perseorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari DVVK bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Mungkin sekian dari saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri. Mungkin kami hanya menyampaikan singkat-singkat saja, karena ini dalam bentuk PowerPoint ya. Nanti kami akan persilahkan teman-teman untuk nanya sepuasnya. Kita lanjut ke pemateri yang kelima, yakni Saudara Ipan. Kepada Saudara Ipan, kami persilahkan untuk mempresentasikan materi selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator Ibu yang sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan pemateri yang kelima. Jadi di sini saya selaku pemateri kelima akan menyampaikan siapa saja yang terlibat dan mengikuti daripada dana pensiun syariah. Jadi tentu sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya segala sesuatu mungkin atau tentu ada orang yang terlibat di dalamnya itu. Nah, siapa saja yang terlibat dalam dana pensiun syariah? Yang pertama, ada perusahaan. Jadi kewajiban moral di mana perusahaan mempunyai kewajiban moral untuk memberikan rasa aman kepada karyawan terhadap masa yang akan datang karena tetap memiliki penghasilan pada saat mereka mencapai usia pensiun atau usia di mana
seorang tidak lagi produktif dalam bekerja. Nah, yang kedua yaitu peserta, yang dimana rasa aman para peserta terhadap masa yang akan datang karena tetap memiliki penghasilan pada saat mereka mencapai usia pensiun. Nah, jadi di sini tentunya perlu rasa aman terhadap segala sesuatu yang dipercaya. Nah, gitu. Yang ketiga, penyelenggara dana pensiun syariah. Nah, jadi di sini mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan dan turut membantu dan mendukung program pemerintah serta sebagai bakti sosial terhadap para peserta. Ya, jadi di sini pada poin ketiga tentu penyelenggara ini sangat berperan penting di dalam dana pensiun syariah. Gitu. Ya, mungkin itu dari pemateri kelima yang dapat disampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih kepada pemateri yang kelima. Di sini untuk karena waktu kami untuk mempresentasikan materi kami masih lumayan, jadi saya akan sedikit menambahkan tentang ketentuan dan mekanisme dana pensiun syariah. Kami tidak taruh di PowerPoint, tapi di sini kami akan menambahkan. Dalam Fatwa DSN MUI nomor 88/DSN MUI nomor 11 tahun 2013 tentang pedoman umum penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah menjelaskan ketentuan terkait program pensiun iuran pasti pada dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK, yang dimana ada beberapa, yakni yang pertama ada akad antara peserta mandiri dengan dana pensiun syariah adalah akad wakalah bil ujrah, peserta sebagai muwakil, dan dana pensiun syariah sebagai wakil dalam mengelola program pensiunnya. Selanjutnya, yakni ada akad antara dana pensiun syariah dengan investe atau manajer investasi adalah akad wakalah bil ujrah atau akad mudarobah, dana sebagai wakil dalam akad wakalah bil ujrah, dan dana pensiun syariah sebagai syahid al-mal, dan investi manajer atau investasi sebagai mudorib dalam akad mudorobah. Akad antara dana pensiun syariah dengan bank kustodian, penasehat investasi, dan akuntan publik adalah akad ijarah. Dana pensiun syariah sebagai mustajir dan bank kustodian, penasehat investasi, dan akuntan publik sebagai ajir. Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan investasi dan non-investasi, dana pensiun syariah boleh melakukan perjanjian atau akad dengan pihak lain berdasarkan prinsip syariah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu mengenai dana pensiun syariah ya, sesuai dengan DSN MUI. Selanjutnya yakni perkembangan dana pensiun yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah masih lambat karena keterbatasan regulasi, keterbatasan instrumen investasi, belum jelasnya model tata kelola dana pensiun syariah, serta kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya dana pensiun syariah. Selanjutnya, dana pensiun syariah memiliki potensi besar untuk berkembang di Indonesia karena pertama, masih sedikit sekali proporsi masyarakat yang mau mengikuti program dana pensiun. Kedua, pasar tertentu yang jelas bagi dana pensiun syariah. Dan ketiga, rasa percaya, rasa memiliki, dan kesadaran masyarakat terus membaik. Nah, itu dulu untuk pemaparan dari kelompok 2 tentang materi kami, yakni dana pensiun syariah. Nanti untuk teman-teman yang belum jelas bisa ditanyakan lebih jelasnya lagi. Mungkin itu saja dari kami kelompok 2. Kurang dan lebihnya saya mewakili teman-teman. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada dosen. Wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bapak dosen.
Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 2 dari kelas A ya. Baik, Bapak absensi terlebih dahulu ya. Kita mulai absensi dari kelas A dulu ya. Oke, sebentar Bapak bukakan ya. Oke, baik, yang kelas A. Sebentar. Hadir. Saya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Oke, yang kelas A, Nadia hadir. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Faisal. Muhammad Faisal ini sudah tidak hadir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah tidak hadir sampai 6 kali. Ya. Sekarang tidak hadir 7 kali ya. Oke, baik. Putra Hairul Anwar. Putra Hairul Anwar. Putra Hairul Anwar. Tidak ada ya. Pak. Ada? Tidak ada. Oke, Arif Maulana. Hadir, Pak. Arif Maulana. Hadir. Hadir, Pak. Hadir. Lili Marlina hadir ya. Hadir, Pak. Lembaga keuangan ya. Hanapi. Hadir. Hadir ya. Hadir, Pak. Hadir. Abdul Rafiq Arba'ah. Hadir, Pak. Hadir. Baik Nuria. Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Nuria Anjaswari. Muhammad Jazuli. Hadir, Pak. Raji. Eri Andriani. Mary Andriani. Hadir, Pak. Hadir. Ya, Dimas Ramadhani. Dimas Ramadhani. Tidak hadir, Pak. Oke, Dimas tidak ada ya. Isfahan Gina. Hadir. Ya, hadir. Dion Abdul Haris. Hadir, Pak. Dion hadir. Ulan Handayani. Izin, Pak. Izin, Pak, ya. Tidak ada ya. Iza Agitsna. Iza Agitsna. Iza nggak ada ya. Kita Rahma, Pak. Khairil Yatami. Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Ya, hadir ya. Lilis Ernawati. Hadir, Pak. Oke, hadir. Nurjana. Hadir, Pak. Hadir. Salehudin hadir tadi ya, pemateri ya. Wiwi Astami. Wiwi Astami. Hadir, Pak. Hadir. Oke, hadir. Liana. Liana tadi yang presentasi ya. Ini yang panasan. Oke, Aulia Nur Sabani. Hadir. Hadir. Ya, Pak. Hadir. Ya. Irawati. Melek. Irawati hadir ya. Yuliana Listiani. Ya, ada pertanyaan, Pak. Oke, tidak ada ya. Nurfani.
Hadir, Pak. Hadir. Dwi Yuliana. Hadir, Pak. Hadir. Oke, hadir. Paulina Lestari. Hadir. Hadir. Lalu Adam Zikrullah. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Masya Allah. Ustaz. Khair. Rizky Dwi Puspita. Hadir, Pak. Oke, hadir. Purwatul Puspo. Hadir, Pak. Hadir. Abdul Ivan Irawan hadir tadi ya. Ada, Pak. Ada. Rahmat Hidayat. Rahmat Hidayat. Rahmat Hidayat. Termasuk Tidak ada ya. Ulia Hilalatul Hasbi. Ulia Hilalatul Hasbi. Tidak ada. Nggak ada, Pak. Nurul Mu'ana. Hadir, Pak. Hadir. Oke, hadir. Masya Allah. Masya Allah. Hartina. Hartina. Mungkin keluar masuk tadi, Pak. Sinyal. Oke. Darmala Sara Agustina. Hadir, Pak. Hadir. Rinda Suswati. Hadir, Pak. Hadir. Kandi Famunitia. Andi berbudi. Hadir. Vita Rahmasari. Hadir, Pak. Oke, hadir. Roswina Atswari. Hadir, Pak. Oke, hadir. Baik untuk Hadir, sorry, Pak. iya, baik yang tidak hadir kelas A Muhammad Faisal, Putra Hairul Anwar, Dimas Ramadhani Adi Yusuf, Wulan Handayani, Iza Agitsna, Yuliana Listiani, Rahmat Hidayat, Ulia Hilalatul Hasbi, Hartina. Hadir Hanafi, Pak. Iya. Sekarang yang kelas B ya. Yang kelas B. Laili. Ini kan terakhir. Nurul Laili ada? Hadir, Pak. Laili. Nurlaili hadir, Pak. Nur Laili, bukan Nur Laili ya. salah ngegas lain. Oh, lah leader. Muharil Khutbi Hadir, Pak. Hadir. hadir. Wismawati Zamhori Hadir, Pak. hadir. Ika Jayanti. Hadir, Pak. Oke. Doni Saipul Aziz. Doni Saipul Aziz. Doni Saipul Aziz. Tidak ada ya. Yuyun Marliana. Hadir, Pak. Yuyun hadir. Isra Mardani. Hadir, Pak. Hadir. Ini Hudatul Aulia. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Hairi Hasanuddin. Hadir, Pak. Hadir. Baik, Rema Yunita Harun. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Yusron Sabeki. Hadir, Pak. Hadir. Rizky Aulia. Hadir, Pak. Hadir. Indra Lesmana. Indra Lesmana. Indra Lesmana. Nggak ada ya. Fitriani. Fitriani. Hadir. Fitriani hadir.
Arya Sunardi. Hadir, Pak. Arya Sunardi hadir. Noni Apriani. Hadir, Pak. Hadir. Hayatun Nisa. Hadir. Agung Simanjani. Agung. Katanya nggak ada kuota, Pak. Oke. Grup tadi. Ya. Suryani Purnamasari. Hadir, Pak. Hadir. Sasradita Namanta. Sasradita Namanta. Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Oke, hadir. Siti Nurmagdan Jahabi. Hadir, Pak. Siti Nurmagdan hadir. Safitri Haryanti. Hadir, Pak. Hadir. Nur Salimah. Hadir, Pak. Nur Salimah hadir. Nur Laili Anjani. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Aji Zamzami. Oh, iya, Tang. Muhammad Aji Zamzami. Hadir, Pak. Hadir. Diani Lestari. Pak. Lestari hadir. Sinta Arsi Julianti. Hadir, Pak. Sinta Arsi hadir ya. Lita Lestari. Hadir, Pak. Lita Lestari hadir. Prawira Bentara. Hadir, Pak. Hadir. Lalu Abdul Ghafar. Hadir, Pak. Hadir. Rosiana. Hadir, Pak. Rosiana hadir. Oke. Maulidia Rizka Putri. Hadir, Pak. Hadir. Nurul Hidayah. Hadir, Pak. Oke. Indah Aulia Anjani. Hadir, Pak. Hadir. Novia Ardani. Hadir, Pak. Hadir. Neneng Kadarsi. Neneng Kadarsi. Hadir, Pak. Hadir. Hirobi Malik Maulana. Hadir, Pak. Hadir. Saufrianda Fauzi. Hadir, Pak. Hadir. Erniwati. Hadir, Pak. Hadir. Arti Putri Ayu. Hadir, Pak. Oke, baik. Yang untuk kelas B yang tidak hadir adalah sebentar. Kelas B yang tidak hadir Nur Laili, Doni Saiful Aziz, Indra Lesmana, Agung Simanjani. Ya, sudah. Itu saja ya yang tidak hadir. Oke, baik. Ya, kita lanjutkan sekarang presentasi kelompok 2 untuk yang kelas B. Sudah siap yang kelas B kelompok 2 untuk presentasi? Siapa moderatornya tadi? Saya, Pak. Harus siap. Oke, baik, kepada kelompok 2 kelas B dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak dosen sudah memberikan waktu untuk presentasi pada siang ini. Saya selaku sebagai moderator dan pemateri pertama akan membahas mengenai dana pensiun syariah. Dan saya akan menjelaskan tentang pengertian dan istilah yang ada pada dana pensiun syariah dan tujuan dari dana pensiun syariah. Dana pensiun
Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Sedangkan dana pensiun syariah yaitu dana pensiun yang dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dana pensiun syariah. PowerPoint-nya bisa di-share? Oi, Share screen ya. anunya belum diizinkan sama Pak anunya. Kok ada Mita? Belum diizinkan. Kan udah di-share. Oke, coba. Dicoba lagi. Tunggu Pak. Kok ada Mita? udah, Ai. Tunggu dulu. Ada. Barusan bisa deh. Tunggu dulu Pak. Kita terawih di sini. Kalau hari Jumat saya bukan di pos. Ribut Mita. Biar namanya. Udah dandan. Haji dan Nggak bisa Pak, di-share. Enggak. Pak, enggak bisa. Ayah Haji senyum. Bisa. Dicoba sekali lagi. Ya. Share screen itu ya, kayak yang tadi pertama itu bisa deh. Yang barusan. Enggak bisa, Pak. Nggak bisa. Enggak bisa. Oke, sebentar. Anggota kelompoknya yang lain, coba mungkin bisa dibantu. Ya, sudah kelihatan ya? Ya, Pak. Silakan, sudah terlihat PowerPoint-nya ya. Mic-nya belum dihidupin, Rosiana. Oh iya Pak. Oke. Dana pensiun syariah yaitu dana pensiun yang dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dana pensiun syariah lahir pada tahun 2017, ditandai dengan lahirnya DPLK syariah. Selanjutnya, prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu ketentuan Islam berdasarkan fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI. Dewan Syariah MUI yaitu lembaga Islam dengan tugas dan fungsi untuk menetapkan fatwa dan mengawasi penerapannya dalam rangka menumbuh kembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah di Indonesia. Selanjutnya ada DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah yaitu memiliki fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan program
pensiun agar sesuai dengan prinsip syariah. Setiap lembaga dana pensiun syariah harus memiliki minimal 1 orang Dewan Pengawas Syariah. Ada pula PDP. PDP yaitu ketentuan yang berisikan dasar pengelolaan dan penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Ada pula akad. Akad yaitu pernyataan menerima ikatan yang dilakukan atau dibuat antara 2 orang atau lebih sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya ada tujuan dana pensiun syariah. Dana pensiun syariah dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama bagi perusahaan, yang kedua bagi peserta, dan yang ketiga itu untuk penyelenggara dana pensiun syariah itu sendiri. Dana pensiun syariah bagi perusahaan memiliki tujuan yang pertama yaitu kewajiban moral, yang kedua loyalitas, dan yang ketiga kompetisi pasar tenaga kerja, yang keempat penghargaan pada karyawan, yang kelima karyawan dapat menikmati hasil, dan yang keenam meningkatkan citra perusahaan. Selanjutnya, yang pertama rasa aman para peserta terhadap masa yang akan datang. Yang kedua kompensasi yang lebih baik. Dan yang terakhir bagi penyelenggara. Yang pertama, tujuan bagi penyelenggara yaitu mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, turut membantu dan mendukung program pemerintah. Dan yang terakhir, sebagai bakti sosial terhadap para peserta. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan selaku sebagai pemateri pertama. Selanjutnya, pemateri kedua akan disampaikan oleh Saudari Nur Salimah. Saudari Nur Salimah dipersilakan. Saudari Nur Salimah. Nur Salimah. Ya. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu fungsi dana pensiun. Yang pertama, asuransi. Peserta yang meninggal dunia atau cacat sebelum mencapai usia pensiun dapat diberikan uang pertanggungan atas beban bersama dari dana pensiun. Kemudian, yang kedua, tabungan. Himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja merupakan tabungan untuk dan atas nama peserta sendiri. Yang ketiga, pensiun. Seluruh himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja serta hasil pengelolaan akan dibayar dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan pertama sejak mencapai usia pensiun selama seumur hidup peserta dan janda atau duda peserta. Kemudian jenis kelembagaan dana pensiun. Yang pertama, PT Taspen atau Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri. PT Taspen didirikan oleh pemerintah, dikhususkan bagi pegawai negeri sipil dan seluruh pegawai negeri sipil wajib menjadi pesertanya. Yang kedua, PT Asabri. PT Asabri dikhususkan dan wajib bagi anggota TNI, Polri, dan pegawai sipil Kementerian Pertahanan Republik Indonesia atau Kemenhan. Kemudian yang ketiga, Dana Pensiun Pemberi Kerja atau DPK. Dana pensiun pemberi kerja adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti. Yang keempat, dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK.
Dana pensiun lembaga keuangan adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti, program baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah, dan dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Sekian dari saya. Materi selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Nur Salimah. Pemateri ketiga akan disampaikan oleh Saudari Lita Lestari. Saudari Lita, dipersilahkan. Ya, saya akan melanjutkan tentang program dana pensiun. Yang pertama, program pensiun manfaat pasti atau PPMP. Program pensiun manfaat pasti adalah program pensiun yang manfaat pensiunnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun masing-masing dana pensiun. Besar manfaat pensiun tergantung kepada masa kerja atau MK. Yang kedua, program pensiun iuran pasti atau PPIP. Program pensiun iuran pasti adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibekukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. Kemudian penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Yang pertama, pendirian dana pensiun syariah. Yang kedua, konversi dana pensiun menjadi dana pensiun syariah. Yang ketiga, pembentukan unit syariah di DPPK. Yang keempat, penjualan paket investasi syariah di DPLK. Bentuk-bentuk portofolio investasi dana pensiun syariah. Yang pertama, deposito mudrahbah. Yang kedua, saham syariah. Yang ketiga, reksadana syariah. Yang keempat, obligasi syariah. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Lita. Selanjutnya, pemateri keempat akan disampaikan oleh Saudari Diani Lestari. Saudari Diani, dipersilakan. Baik, saya akan menyampaikan mengenai penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah wajib menggunakan akad. Yang pertama, akad hibah bin syarat. Yang kedua, hibah muqayyadah. Yang ketiga, akad wakalah. Yang keempat, akad wakalah bil ujrah. Yang kelima, akad mudarabah. Yang keenam, akad ijrah dan atau yang terakhir, akad lain yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Implementasi akad hibah bin syarat dan akad hibah muqayyadah digunakan antara pemberi kerja dan peserta dalam hal pembayaran iuran. Akad wakalah dan akad wakalah bil ujrah digunakan antara pemberi kerja atau peserta dan dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Akad wakalah bil ujrah dan akad mudarabah digunakan antara dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah dan pihak ketiga yang menyelenggarakan kegiatan berdasarkan pelimpahan kuasa dari dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah dengan imbalan jasa atau akad ijrah digunakan antara dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah dan pihak ketiga untuk pemindahan hak guna, manfaat atau barang atau jasa dalam waktu tertentu
dengan pembayaran sewa atau ujrah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya persilakan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Diani. Pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nurlaili Anjani. Saudari Nurlaili, dipersilakan. Nurlaili. Ya, tunggu dulu. Mohon dipercepat, waktunya ini mepet. Sinyal saya kurang, Pak. Maaf. Saudari Eli. Perbedaan dana pensiun syariah dan konvensional. Yang pertama, iuran. Yang konvensional, iuran sebagai kewajiban atau komitmen pemberi kerja kepada pekerja melalui pendanaan dana pensiun dan tidak dapat ditarik kembali iurannya. Yang syariah diberlakukan sebagai hibah, akad hibah bisyart, dan akad hibah muqayyadah, digunakan antara pemberi kerja dan peserta dalam hal pembayaran iuran. Yang kedua, investasi. Dari konvensional, instrumentasi investasi bebas atau tidak dibedakan syariah atau tidak, baik pasar uang dan pasar modal. Dari syariah, instrumentasi investasi syariah saja dan di pasar uang dan pasar modal syariah. Yang ketiga, hasil investasi atau pengembangan dana. Dari konvensional, menggunakan hasil berupa bunga atau hasil pengembangan. Dari syariah, menggunakan teknik bagi hasil atau profit sharing atau mudharabah. Yang keempat, manfaat pensiun. Dari konvensional tergantung hasil investasi atau non syariah. Besar manfaat sesuai hasil investasi non syariah. Dari syariah, manfaat pensiun sesuai hasil investasi syariah. Halo. Hai. Hai. Halo, hai. Selanjutnya, potensi pengembangan dana pensiun syariah. Masih sedikit. Yang pertama, masih sedikit sekali yang program dana pensiun. Kecuali pegawai negeri yang secara otomatis menjadi Hilang sinyalnya ya. Mungkin dilanjutkan oleh moderator, bisa.
Silakan bisa dilanjutkan oleh moderator kelas B. Atau anggota yang lain dengan kelas B. Maaf Pak, sinyal saya kurang ini. Oh ya, tidak apa. Silakan bisa dilanjutkan. Lagi menteri terakhir yang melanjutkan. Saya aja yang lanjutin, Pak. Oke, silakan. Baik, di sini saya akan membahas tentang pengelolaan kekayaan. Yang pertama, kekayaan dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah wajib dikelola berdasarkan mengandung unsur gharar, masyir, dan riba. Selanjutnya, potensi perkembangan dana pensiun syariah. Yang pertama, masih sedikit sekali proporsi masyarakat yang mau mengikuti program dana pensiun kecuali pegawai negeri yang secara otomatis menjadi anggota Taspen dan Askes. Pegawai swasta dan pegawai mandiri atau wira swasta yang jumlahnya sangat besar, sangat potensial untuk menjadi target pasar program dana pensiun syariah. Yang kedua, dengan berkembangnya lembaga keuangan dan bisnis syariah, tentunya SDM yang bekerja dalam institusi tersebut menjadi pasar khusus yang jelas bagi dana pensiun syariah. Yang ketiga, rasa percaya, rasa memiliki, dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya industri keuangan dan bisnis syariah yang terus membaik dan menjadi modal dasar yang penting untuk terus memperbesar konsumen dan nasabah yang loyal, terutama bagi dana pensiun syariah. Selanjutnya, kendala pengembangan dana pensiun syariah. Yang pertama, dalam konteks strategi pengembangan industri, ketika perbankan, asuransi, dan pasar modal syariah sudah memiliki dana dan masuk dalam roadmap strategi pengembangan masing-masing industri, dana pensiun syariah belum disentuh sedikit pun dalam kebijakan dan strategi pengembangan industri dana pensiun tahun 2007 sampai 2011. Yang kedua, dalam konteks regulasi, jika perbankan, asuransi, obligasi, peraturan, dan juga dukungan fatwa DSN MUI, maka dana pensiun syariah belum ada satupun peraturan dan fatwa yang mendukung. Sehingga regulasi sebagai kerangka operasional dana pensiun syariah hanya mengacu pada peraturan dana pensiun yang umum dan fatwa MUI yang juga umum, tidak bersifat khusus dan mendetail. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, Pak, mohon maaf. Tadi tidak ada sinyal, Pak. Selanjutnya, yang terakhir itu kesimpulan. Saya akan membaca kesimpulan dari PowerPoint kami. Kesimpulan, dana pensiun syariah, dana yang dikelola dengan prinsip syariah. Tujuan dana pensiun syariah bagi perusahaan, kewajiban moral, loyalitas, kompetisi, penghargaan, menikmati hasil, peningkatan. Bagi peserta, rasa aman, kompensasi, dan bagi penyelenggara, mengelola dana, membantu program pemerintah, dan bakti sosial. Selanjutnya, fungsi dana pensiun syariah, yaitu asuransi, tabungan, dan pensiun. Yang keempat, jenis kelembagaan dana pensiun syariah, yaitu ada PT Taspen, PT Asabri, DPPK, dan DPLK. Program dana pensiun, program pensiun manfaat pasti atau PPMP, program pensiun iuran pasti PPIP, ada juga akad, akad hibah bin syart, hibah muqayyadah, akad wakalah bil ujrah, akad mudarabah, akad ijrah. Dan perbedaan dana pensiun syariah dan konvensional berdasarkan iuran, investasi, hasil investasi, dan manfaat pensiun. Pengelolaan kekayaan berdasarkan prinsip syariah dan tidak adanya unsur masyir, goror, dan riba. Potensi perkembangan dana pensiun syariah, keharusan pegawai swasta dan mandiri untuk mengikuti program yang sudah disediakan, perkembangan lembaga keuangan dan bisnis syariah, rasa sadar masyarakat akan pentingnya industri keuangan dan bisnis syariah,
Dan yang terakhir yaitu kendala pengembangan dana pensiun syariah dalam konteks strategi pembangunan industri dan dalam konteks regulasi. Sekian dari kelompok 2. Mungkin hanya itu yang dapat disampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 kelas B. Kita langsung masuk ke sesi diskusi tanya jawab ya. Baik, dipersilakan ada yang ingin bertanya. Silakan Hanafi. Baik. Sebutkan kelasnya juga ya. Oh ya udah pasti kelas A, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Hanafi, tapi panggilannya Hanafi juga. Ya, semester 6. Oh ya. Kelas A. Ingin bertanya itu mengenai apa? Mungkin saya yang belum mendengarkan tadi penjelasannya itu alasan atau kriteria orang yang bisa menerima pensiun itu. Apakah karena dia tidak mampu bekerja lagi ataukah karena usianya gitu kan? Kemudian tadi juga kan ini pembahasannya mengenai dana pensiun syariah. Tapi kenapa ada pembedaan itu kan? Entah itu apa PPR atau PDLK itu kan? Nah, kenapa itu dibedakan? Apakah tunjangan fungsi dari pensiun itu berbeda-beda, baru dibedakan atau bagaimana? Kemudian pensiun tentang apa? Dana pensiun syariah ini sama juga dengan lembaga-lembaga yang lain, maksudnya itu kan mengenai pensiunnya. Apakah sama dengan lembaga-lembaga lain seperti lembaga pendidikan dan lain sebagainya itu kan? Nah, mungkin itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja dijawab gitu ya. Silakan mungkin dari kelas A. Silakan kelompok 2 kelas A. Kita langsung jawab atau gimana, Pak? Ya, langsung saja dijawab. Baik, tadi saya sedikit akan menjelaskan kenapa tadi pertanyaan Hanafi adalah apakah dana pensiun ini untuk orang yang tidak bekerja atau apa? Itu ya kan Hanafi? Maksudnya kriteria orang yang bisa mendapatkan ya dana pensiun syariah itu kriteria apakah apa? dia maksudnya dia dikatakan dia bisa menjadi penerima dana pensiun itu apakah karena dia udah tidak mampu bekerja lagi ataukah emang karena usianya udah lanjut usia gitu kan? Kalau misalnya dia tidak mampu gitu kan udah nggak mampu kerja tapi usianya belum sampai ke waktu pensiun, apakah dia bisa menerima dana pensiun itu atau gimana? Jadi untuk dana pensiun syariah ini adalah dana pensiun yang diberikan kepada para pekerja yang sudah memasuki masa purna bakti kerja atau masa pensiun. Jadi dana pensiun ini diberikan kepada misalkan sekarang ada pegawai perbankan dan pegawai perbankan tersebut akan memberikan dana pensiun kepada setiap karyawannya yang sudah memasuki masa purna bakti. Itu untuk jadi setiap mohon di-unmute teman-teman agar nggak mengganggu diskusi kita pada siang hari ini. Baik, saya akan melanjutkan. Jadi kriteria dari yang akan diberikan dana pensiun ini adalah setiap pegawai perusahaan akan disediakan dana pensiun oleh perusahaannya. Jadi ketika dia udah masuk masa purna bakti atau masa dia itu udah pensiun tidak bisa lagi untuk bekerja, jadi perusahaan menyediakan dana pensiun dengan kata lain, ketika dia sudah tidak bisa lagi untuk bekerja, nanti dia bisa mempunyai harapan karena sudah memiliki dana pensiun yang sudah disediakan oleh perusahaan.
Itu Hanapi. Hanapi. Gini Li, maksudnya gini nih. Ini kan benar sih mungkin jawabannya tadi, tapi kan dia menerima itu karena apa? Karena udah nggak bisa bekerja lagi karena tenaganya yang melemah itu, ataukah karena usianya sudah tua gitu? Ya kan, setiap perusahaan itu pasti memiliki batas waktu untuk para batas umur, maksud saya, untuk para pegawainya. Misalkan pegawai perbankan, misalkan batas waktu bekerjanya mungkin 45 atau mungkin 50 tahun, itu sudah bisa dikategorikan sebagai pegawai yang pensiun. Jadi setiap pegawai itu udah ada masa waktunya untuk dia itu pensiun. Pegawai yang ingin pensiun juga bisa mengambil pensiunnya kapan saja. Itu Hanapi. Oh, berarti karena usia gitu kan? Ya, karena setiap perusahaan itu menyediakan kapan waktunya para pegawainya kapan akan pensiun, sehingga nanti para perusahaan akan merekrut pekerja yang baru. Lanjut dah ya pertanyaan yang kedua itu. Itu tadi yang. Ya paham lah itu. Yang pertanyaan selanjutnya itu kan kenapa ini kan pembahasannya dana pensiun syariah. Nah, kenapa dari dana pensiun ini bisa dibedakan gitu kan untuk tadi itu dijelaskan oleh saudara Salihudin, di mana saudara Salihudin itu menjelaskan tentang jenis-jenis dana pensiun syariah. Jadi itu tuh jenis-jenis dari dana pensiun syariah itu sendiri. Tadi kan itu jenisnya Hanapi, bukan itu jenis-jenisnya. Jadi dana pensiun ini tuh ada loh jenis-jenisnya gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Tadi mungkin akan ditambahkan oleh saudara Saleh karena tadi dia yang menjelaskan tentang jenis-jenis dana pensiun syariah. Itu saya dengar tadi. Saudara Saleh mungkin akan membantu untuk menjelaskan. Oke. Baik, sekiranya untuk diulangi, berarti ini materi yang tadi saya bacakan. Baik, mengenai jenis dana pensiun syariah, di sini tuh yang saya bahas terutama saudara Hanapi mengenai jenis, ya, bukan perbedaan antara pensiun pendidikan. Mengenai jenis dana pensiun, ternyata di situ tuh ada dua mengenai jenis dana pensiun syariah. Yang pertama, dana pensiun pemberi kerja atau DPVK. DPVK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan. Adapun dana pensiun lembaga keuangan dalam kurung DVLK. DVLK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun. Dulu materi aja yang saya tanyakan itu alasannya kenapa lo bisa punya jenis gitu, padahal pembahasannya tentang pensiun syariah. Kenapa enggak rata-rata tentang pensiun aja itu kan, biar enggak ini harus dibeda jenis satu, jenis A, B gitu. Ya, kenapa dia dibedakan? Alasan dibedakannya. Oke, saya akan menjelaskan ya, kenapa dana pensiun ini ada jenis-jenisnya. Jadi, jenis dana pensiun ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun dapat digolongkan dalam dua jenis, yaitu dana pensiun pemberi kerja dan dana pensiun lembaga keuangan. Jadi di sini Hanapi bisa simpulkan sendiri. Jadi kenapa ada jenis dana pensiun itu udah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Jadi pemerintah sudah mengeluarkan jenis dari dana pensiun ini dan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Itu jenisnya Hanapi. Jadi udah jelas ada dalam undang-undang. Terus Hanapi bingung kan yang mana? Oh iya, udah ada emang jelasannya itu kan, tapi alasannya gitu. Tapi lanjut dah gitu. Udah kan pertanyaannya? Silakan pada penanya untuk kelas A, tinggal satu penanya untuk mempersingkat waktu. Saya Kak, saya. Atas nama siapa? Rizky Dwi Puspita. Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi saya telat sekitar 10 menitan, itu mungkin saya kelewat materinya, tapi saya nanya gini Kak, orang yang dapat pensiun gitu kan,
Ya. Itu nanti setelah dia meninggal itu kan bisa si istrinya itu si istri yang ditinggal meninggal itu masih bisa dapat pensiunannya si bapak ini misalnya kan. Ya. Tapi di sini ada perusahaan yang emang memutus, meskipun itu bisa si istri itu bisa dapat sisa si pensiunan bapak ini, tapi kenapa sih perusahaan itu kadang memutus uangnya itu, atau bahkan pas istrinya meninggal dalam waktu cepat gitu, dalam waktu cepat atau maksudnya dalam waktu dekat, terus di uang pensiunannya ini masih ada, itu bakal diturunin ke keturunannya atau emang udah stop sampai situ aja gitu Kak? Makasih. Baik, mungkin sekiranya saya bisa menjawab sedikit. Ya, silakan. Assalamualaikum. Baik, mengenai tentang uang pensiunan untuk orang yang sudah meninggal, di sini itu sempat saya dengar bahwa ketika orang yang sudah PNS lalu meninggal dan mendapatkan uang pensiun. Halo? Bisa diulang Kak, dia putus suaranya. Baik, mengenai uang pensiunan bagi orang yang sudah meninggal, sempat saya dengar di sana itu terkadang tergantung orang yang di dalamnya ya. Saudara Salehudin. Mungkin saya yang akan coba menjawab. Mungkin sinyalnya dia. Oh ya dah. Ya, mungkin sinyalnya yang kurang ya. Ya, jadi sinyal mungkin Kak. Jadi tadi pertanyaannya ketika pegawai ada yang sudah meninggal tapi dana pensiunnya itu masih ada ya untuk para ahli warisnya. Itu kan kenapa bisa ada yang diberikan masih walaupun dia sudah meninggal tapi masih diberikan dana pensiun kepada ahli warisnya, ataupun juga ketika dia sudah meninggal tapi dana pensiun yang sudah ada tidak lagi diberikan oleh perusahaan kepada ahli warisnya. Seperti itu kan? Iya, Kak, iya. Halo? Seperti itu kan pertanyaannya Dewi siapa? Rizky ya, Dewi iya. Puspita? Ya. Iki Kak Kiki, jangan ribet. Iku ada. Ya ada, betul dah itu. Rizky Dewi Puspita? Iya ini Kak. Dewi. Astagfirullah. Baik, saya akan mencoba menjawab kenapa hal tersebut bisa terjadi. Menurut sepemahaman saya, ketika ada orang yang meninggal lalu dana pensiunnya itu dilanjutkan kepada ahli warisnya, baik itu istri maupun anaknya, itu tergantung dari keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Misalkan sekarang perbankan, yaitu mengeluarkan kebijakan, walaupun nanti pegawainya mungkin ada yang sudah meninggal, tapi ahli warisnya tetap tapi dana pensiunnya maksud saya tetap diberikan kepada para ahli warisnya. Itu tergantung kebijakan yang dikeluarkan oleh perusahaannya. Loh, tapi ada kok perusahaan yang tidak lagi memberikan dana pensiun kepada ahli waris pegawainya. Padahal pegawainya itu udah bekerja di perusahaan itu, tapi kok di stop dana pensiunnya atau enggak dikasih lagi. Nah, itu pun kembali tergantung kepada perusahaannya, atau mungkin ada kebijakan yang baru yang dikeluarkan oleh perusahaan. Mungkin itu saja dari Rizky Dewi Puspita. Halo? Itu enggak kena Rizky Dewi Puspita? Halo? Dewi, paham Dewi? Sinyal. Mungkin teman-teman yang lain ada yang bisa Terus bantu. dah, kedengeran dia. Dewi, sudah jelas? Oh, gini. Kedengeran nggak suara saya? Halo, Rizky Dewi Puspita? Kedengeran kok Mbak Dewi, suaranya kedengeran. Itu nggak ada hukum maaf, yang mungkin sinyalnya. Itu nggak ada hukum yang memberatkan ya Kak, atau gimana? Terhadap si pihak perusahaan. Kenapa? Coba diulang. Kan misalnya tiba-tiba diputus nih si pensiunannya, si dana pensiunannya itu apa nggak ada
hukum atau hukum yang memberatkan si pihak perusahaan gitu. Karena kan memutus secara tiba-tiba gitu. Itu mungkin kan menurut saya karena kebijakan yang dikeluarkan oleh perusahaan kan. Jadi setiap perusahaan itu udah menyediakan dana pensiunnya. Bisa saja perusahaan itu menyetop dana pensiun yang diberikan kepada karyawannya yang sudah meninggal. Itu tergantung kepada kebijakan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Mungkin teman-teman saya yang lain bisa bantu agar bisa lebih jelas lagi. Kayaknya di sini tuh tidak ada Ya. hukum ya, dalam arti udah tergantung kebijakan dari perusahaan tersebut. Mungkin yang lain teman-teman saya, teman-teman Rizky kelompok masih saya yang belum lain. jelas. Rizky. Dewi. Masih masih ngapang tapi Masih udah ngapang. lanjut Kak, lanjut. Udah siang ini. Oh, Oh, iya. udah Udah mau sore. Ya, ya mungkin itu saja ya untuk pertanyaan kepada kelompok kami kelas A. Mungkin akan dilanjutkan kepada kelas B. Kurang dan lebihnya dari kelompok saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan ada pertanyaan mungkin untuk kelas B. Saya Pak Suryani. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kan dari kelompok B tadi menjelaskan bahwa jenis kelembagaan itu ada beberapa. Nah, di sana itu untuk dari pegawai negeri sipil juga ada, dari TNI juga ada. Lalu bagaimana jikalau seseorang yang misal bukan karyawan dari suatu perusahaan tersebut, bagaimana caranya agar seorang yang bukan karyawan dari suatu perusahaan bisa mendapatkan dana pensiun? Nah, karena memang tadi saya lihat dari fungsi dana pensiun tersebut disebutkan bahwa ada yang namanya asuransi, tabungan, dan lain sebagainya. Apakah asuransi itu bisa digunakan oleh seseorang yang bukan karyawan dari suatu perusahaan itu untuk mendapatkan dana pensiun nantinya gitu? Nah, yang kedua, yang saya tanyakan yaitu bagaimana sih pengelolaan dari dana pensiun tersebut. Nah, sedangkan kan tadi kalau dana pensiun konvensional dia itu istilahnya itu pemotongan gaji dari karyawan-karyawan tersebut. Nah, sedangkan kalau dana pensiun syariah itu dia itu menggunakan sistem hibah. Nah, bagaimana pengelolaan dari dana hibah tersebut itu? Dan apakah setiap orang yang bekerja itu dia itu memiliki beberapa persen untuk menjadi dana pensiun nantinya gitu di masa depan? Itu aja Pak, terima kasih. Sama-sama. Baik, silahkan langsung bisa dijawab ya. Baik, mungkin saya akan menjawab sedikit dari pertanyaan Kakak Suryani. Yang pertama tadi itu apakah orang yang bukan dari lembaga pendidikan TNI atau yang lainnya itu bisa mendapatkan dana pensiun itu sendiri? Kan tadi udah ada dijelaskan ada 4 jenisnya. Nah, itu kalau per orang atau usaha orang itu bisa mendaftarkan dirinya untuk memperoleh dana pensiun itu di jenis kelembagaan yang DPLK itu dikhususkan untuk bentar Pak, itu dikhususkan. Nah, itu kan ada dibentuk oleh bank atau lembaga perusahaan asuransi jiwa, itu juga bisa untuk per orang atau sebuah perusahaan itu di jenis dana pensiun DPLK. Itu udah dibuatkan dari pemerintah itu sendiri. Tadi udah dijelasin dari kelompok kelas A kan, itu memang udah dibuat dari pemerintahnya sendiri. Itu ada saya jelaskan dari kelompok saya itu ada 4. Yang tadi ada dari pihak pegawai negeri, TNI, yang pemberi kerja, dan lembaga keuangan. Nah, sedangkan kalau dari yang pemberi kerja ini, dia itu dari dari keempat jenis ini dia punya
ke peraturannya masing-masing gitu loh. Dari kalau pihak DPLK ini dia itu bisa kan untuk per orang tadi kan. Nah, di sistem pengelolaannya itu dia itu caranya itu mereka itu membayar sendiri iurannya itu kepada pihak kelembagaan yang mengelola tersebut. Nah, sedangkan yang dari DPPK itu dia itu dibayarin dari peserta itu sendiri dan dari yang memberi kerja dari tempat mereka kerja. Sedangkan dari DPLK ini dia itu bayar sendiri. Nggak ada dari pihak lain karena kan di sana ada peserta dari per orang atau sebuah perusahaan yang mendaftarkan dirinya buat ikut di dana pensiun tersebut. Gitu. Tadi pertanyaan kedua bisa diulang. Apa ya lupa. Boleh Hanu tapi sedikit. Nah, kalau ini kan bagi orang yang misal perseorangannya gitu ya. Beda kalau orang-orang yang seperti pegawai negeri sipil dan karyawan-karyawan lainnya. Apakah sistem seperti apa sih yang digunakan? Apakah sistem yang asuransi atau yang lain gitu? Dia itu pakai jenisnya itu bentar dulu yang buat per orang kayak sebentar, mungkin yang lain bisa bantu ngejelasin yang tadi dapat materinya. Oke, baik. Berhubung waktu ini ya sudah jam 2:30, Bapak bantu jawab sekaligus menutup perkuliahan kita ya. Baik, jadi bagi kalau yang PNS maupun yang sudah bekerja, perusahaannya sudah menyediakan dana pensiun, ya dia sudah otomatis terpotong dari gaji bulanannya. Kayak PNS itu sudah otomatis terpotong dari gaji bulanannya, sekian untuk dana pensiun, sekian untuk asuransi, sekian untuk ini dan seterusnya. Itu sebabnya tadi kenapa dana pensiun itu ada dua. Ada yang pertama dari perusahaannya sendiri memang sudah langsung diurusin gitu dana pensiunnya. Kayak PNS itu sudah langsung dari tempat kerjanya sudah langsung ada dana pensiunnya. Tapi juga ada beberapa perusahaan yang dia itu tidak menyediakan di kantornya tuh nggak ada yang ngurus khusus bagian dana pensiun itu, karena dana pensiun itu kan uang yang kayak disetorkan setiap bulan yang harus dikelola dan segala macamnya, sehingga dia bisa bekerja sama dengan pihak ketiga, umpama kayak perusahaan perbankan ataupun perusahaan asuransi perusahaan pensiunan yang khusus mengurus dana pensiun tersebut ya. Itu sebabnya tadi dana pensiun ada dua, ada yang DPPK dan ada yang DPLK ya. Kemudian mekanismenya seperti apa? Kalau yang tadi yang PNS tersebut kan sudah otomatis terpotong dari gajinya, tapi kalau yang katakan wira swasta mau juga punya pensiunan gitu ya, skemanya nanti setiap bulan dia nyetor sejumlah preminya berapa gitu setorannya, sama seperti mirip-mirip seperti asuransi ya, setiap bulan kita harus nyetor berapa dan seterusnya. Nanti setelah nyampe sekian tahun umur berapa gitu, kemudian barulah bisa dicairkan, baik dicairkan sekaligus maupun nanti ya dicairkan setiap bulannya. Jadi di hari tuanya nanti dia ketika dia sudah tidak bisa bekerja lagi, dia tetap bisa digaji dari mana ya, digaji dari uang yang disetorkan setiap bulan itu. Jadi kurang lebih mungkin mirip-mirip kayak kita nabung lah ya. Di saat kita masih kuat untuk bekerja, kita sisihkan sebagian uang kita untuk ditabung. Nanti ketika kita sudah nggak kuat bekerja ya kita pakai uang tabungan kita itu. Kira-kira sederhananya seperti itu ya. Baik, terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Bapak harus lanjut ke kelas C dan D ini. Untuk pertemuan selanjutnya nanti melalui WhatsApp group ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk kelompok yang sudah presentasi ya. Nih balik.